Pada 28 April 2022, Kongres Amerika mengesahkan Undang-Undang Pinjam Sewa atau Lend-Lease Pertahanan Ukraina. RUU tersebut kini ada di meja Presiden Joe Biden untuk disahkan. Undang-undang itu disusun terkait seruan Gedung Putih baru-baru ini agar Kongres menyetujui pengeluaran baru terkait Ukraina senilai 33 miliar dolar Amerika. Sejumlah pihak menyebut Undang-Undang Lend-Lease Ukraina akan menghidupkan kembali program era Perang Dunia Kedua. Aturan itu memungkinkan Presiden Joe Biden untuk lebih efisien mengirimkan senjata dan pasokan lainnya ke Ukraina. Tetapi apakah Lend-Lease Ukraina sama dengan era Perang Dunia Kedua? Sepenuhnya tidak. Undang-Undang Pinjam Sewa tahun 1941 memiliki dampak luar biasa pada jalannya Perang Dunia Kedua, tetapi aturan tersebut disahkan dalam konteks yang sama sekali berbeda dengan Lend-Lease Ukraina. Sebelum Lend-Lease disahkan pada 11 Maret 1941, Amerika Serikat saat itu hanya dapat memberikan dukungan terbatas kepada negara-negara yang diserang Nazi seperti Inggris. Saat itu ada undang-undang kenetralan yang melarang Washington menyediakan peralatan perang apapun ke negara kombatan kecuali jika dibayar tunai. Selain itu juga ada undang-undang yang melarang pemerintah Amerika meminjamkan uang kepada pihak yang berperang dalam konflik. Ini adalah masalah besar bagi negara-negara seperti Inggris dan kemudian Uni Soviet yang kekurangan senjata dan uang tunai. Undang-Undang Pinjam Sewa tahun 1941 memberi pemerintahan Roosevelt kekuasaan yang sangat besar dan luas mencakup hampir semua hal mulai dari senjata dan amunisi, fasilitas untuk produksi dan servis hingga rencana dan dokumen desain. Bantuan juga termasuk sektor pertanian, industri, serta komoditas atau barang lain untuk pertahanan. Selain itu, Undang-Undang Lend-Lease 1941 memberikan izin kepada pemerintah untuk membuat atau melarang barang-barang pertahanan apapun untuk negara manapun yang pertahanannya dianggap penting untuk Amerika Serikat. Semua materi yang dibuat atau diperoleh dapat dijual, dialihkan, ditukar, disewakan, dipinjamkan, serta diberikan kepada negara sekutu. Pada akhir perang, pemerintah Amerika telah mengirimkan persediaan militer senilai sekitar 50 miliar dolar Amerika. Itu setara dengan 816 miliar dolar Amerika dalam nilai dolar hari ini. Sebagai perbandingan, anggaran pertahanan Amerika Serikat tahun 2022 adalah 753 miliar dolar Amerika atau sekitar 11.000 triliun rupiah. Juga yang lebih fokus baru-baru ini, yakni undang-undang khusus yang berpusat pada dukungan untuk Ukraina. Di antaranya adalah Presidential Drawdown Authority atau PDA. Kongres juga menciptakan semacam opsi pecahkan kaca dalam keadaan darurat untuk mengirimkan peralatan dan dukungan dalam krisis. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Departemen Pertahanan Amerika telah secara radikal meningkatkan waktu penyelesaian untuk menyediakan senjata ke Ukraina menggunakan PDA. Misalnya, pada 21 April 2022, pejabat senior pertahanan Amerika menjelaskan bahwa setelah memorandum presiden dikeluarkan, maka penerbangan kargo pertama yang berangkat dari Amerika bisa dilakukan dalam waktu 24 hingga 48 jam. Harapannya, peralatan akan berada di tangan Ukraina pada 25 atau 26 April. Ini adalah proses yang sangat cepat. Namun ada satu halangan kecil pada PDA. Aturan tersebut membatasi jumlah barang yang dapat diberikan presiden pada tahun tertentu. Undang-undang membatasi bantuan sebesar 100 juta dolar Amerika dalam 1 tahun fiskal. Tetapi masalah itu mudah diatasi. Sejak dimulainya perang di Ukraina, Kongres telah menaikkan batas itu menjadi 3 miliar dolar Amerika. Pekan lalu, Gedung Putih juga meminta tambahan 5 miliar di atas batas itu sebagai bagian dari paket bantuan 33 miliar yang lebih luas untuk Ukraina. Jadi sebenarnya tanpa undang-undang Lend-Lease, Presiden Amerika saat ini sudah memiliki kekuatan luar biasa untuk mengirimkan senjata apapun yang dia inginkan ke Ukraina dan negara-negara sekitarnya. Salah satu pakar bantuan keamanan pertahanan yang dikutip Politico secara anonim mengatakan, undang-undang ini sebenarnya tidak terlalu menambah otoritas yang sudah dimiliki Presiden. Ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Pinjam Sewa tahun 1941 yang merupakan penyimpangan dramatis dari apa yang diizinkan Kongres pada saat itu, yakni penjualan senjata secara tunai yang ketat.
Undang-undang itu memberikan izin eksplisit untuk membeli, memproduksi, atau dengan cara lain memperoleh sejumlah besar barang. Juga memberi kekuatan untuk menjual, mengalihkan hak, menukar, menyewakan, meminjamkan, atau membuang ke luar negeri. Sebaliknya, Undang-Undang Lend-Lease Ukraina difokuskan pada pelonggaran persyaratan sewa barang-barang yang akan dikirim. Perbedaan lain, meski undang-undang baru ini secara spesifik hanya menyebutkan nama Ukraina, aturan juga mencakup membantu negara-negara Eropa Timur yang tidak disebutkan namanya yang terkena dampak invasi Rusia ke Ukraina. Pertanyaannya, kalau tidak ada perubahan besar, kenapa harus ada Undang-Undang Lend-Lease Ukraina? Ini karena Undang-Undang tahun 1941 terbukti memiliki pengaruh yang sangat kuat. Buku Pepelentur Rusia menyebutkan total peralatan yang ditransfer ke Uni Soviet di bawah Undang-Undang Lend-Lease. Bantuan termasuk hampir 15.000 pesawat terbang, 7.000 tank, 51.000 jeep, 376.000 truk, dan 132.000 senapan mesin. Selain itu juga mencakup 4,5 juta ton makanan, 107 juta ton kapas, dan 15 juta pasang sepatu bot. Meski Rusia pada beberapa kesempatan mencoba untuk mengklaim bahwa mereka berdiri sendiri melawan Nazi, tetapi sebenarnya Soviet sendiri mengakui hal yang berbeda. Dalam memoarnya, Nikita Khrushchev menulis, selama percakapan informal, Stalin mengatakan, jika Amerika Serikat tidak membantu Soviet, mereka tidak akan memenangkan perang ini. Stalin kepada Khrushchev mengatakan berhadapan langsung dengan Nazi Jerman, Soviet tidak akan bertahan menghadapinya dan akan kalah perang. Khrushchev sendiri juga mengatakan jika Amerika tidak membantu, maka Soviet tidak akan memenangkan perang ini. Hal ini karena Soviet menderita terlalu banyak kerugian produksi di hari-hari pertama perang, termasuk output metalurgi yang sangat besar dari Ukraina. Dan Undang-Undang Lend-Lease Ukraina sepertinya mencoba untuk mengambil semangat dari Lend-Lease 1941. Lend-Lease adalah istilah yang sudah mendarah daging dalam cerita Amerika, dan Washington ingin menggunakannya untuk dua tujuan. Pertama, menyindir Rusia tentang sejarah masa lalunya, dan yang kedua, memberi dorongan moral ke Ukraina. Patut diingat pernyataan Napoleon bahwa moral 3 kali lebih penting daripada aspek fisik peperangan. Undang-undang sewa pinjam pertahanan Ukraina mencoba menyentuh aspek ini. Undang-undang ini menjadi keputusan jelas dari rakyat Amerika sebagaimana diwakili di Kongres untuk menempatkan kekuatan industri mereka ke dalam perang melawan Rusia. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.